Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ikhfa'is akhdhi sadaqah wa idhariha. Menerangkan tentang menyembunyikan sedekah atau menampakkannya ya. Mana yang lebih baik? Apakah kita ini sedekah itu akhdhi sadaqah, menerima sedekah, ikhfa'i akhdhi sadaqah, menyembunyikan ya, menerima sedekah secara sembunyi atau terang-terangan ya. Kemarin sudah dibahas tentang cara menyampaikannya, memberikannya di depan umum atau di tempat atau di lokasi atau di situasi yang tertutup. Sekarang menjelaskan tentang menyembunyikan, mengambil sedekah atau menampakkan. Artinya cara menerimanya ya. Qad ikhtalafal an-nasu fi turuqi tullabil ikhlas fi dhalik. Famala qaumun ila anna al-ikhfa'a afdal. Qad ikhtalafan nas, manusia berbeda pendapat fi turuqi tullabil ikhlas fi dhalik, tentang cara-cara orang yang mencari jalan ikhlas di dalam menerima sedekah, menerimanya ya. Famala qaumun ila anna al-ikhfa afdal. Satu kaum, sekelompok orang mengatakan lebih baik menerima sedekah itu secara tersembunyi ya, tidak mau menerima di depan orang. Wala mala qaumun ilal izhar, sebagian orang memilih untuk menerima di depan umum atau terang-terangan. Wa nahnu nushiru ila ma fi kulli wahidin minal ma'ani wal afat. Saya Imam Ghazali akan memberikan penjelasan dari masing-masing kategori ini. Mana yang lebih baik, apakah menerima sedekah di depan umum atau diam-diam, dari sudut pandang faedah ya, ma'aninya, arti-artinya dan bahaya-bahayanya, afatnya. Tsumma naksiful ghita' anil haqqi fi. Setelah nanti kami jelaskan ya, masing-masing kategori ini ada manfaat, ada afatnya. Nanti akan jelas yang benar seperti apa ya, supaya nggak usah berdebat ya. Kita mau yang mana gitu ya. Amal ikhfa fa fihi khamsatu ma'anin. Adapun tentang menyembunyikan ya, menyembunyikan penerimaan ya. Al-akhdhu, bukan itu akhdhu. Menyembunyikan menerima zakat, fa fihi khamsatu ma'anin. Di sini ada 5 arti, ada 5 faedah. Al-awwal, yang pertama, annahu abqa lisatri alal akhiri. Yang pertama, kalau orang itu menerima dengan diam-diam, ini akan lebih menutupi kepada orang yang menerima itu tadi. Fa inna akhdahu zahiran hatkun lisatril muru'ah. Sebab orang terang-terangan nerima di depan umum ini juga merusak muru'ah. Wa kasfun anil jah, wa kasfun anil hajah, dan menampakkan kepada kebutuhan, kan kelihatannya kayak butuh banget gitu ya. Wa hurujun an hayati ta'affuf, dan itu keluar dari keadaan yang ta'affuf, menjaga diri ya. Kan orang ini disunahkan walaupun miskin jangan menampakkan miskinnya ya, ta'affuf ya. Ya sa'ubumul jahiluna aghniya minat ta'affuf ya. Wa tasawwun, dan menjaga al-mahbubi, yang disukai, yang disunahkan, alladzi yahsibuhumul jahilu bihi aghniya minat ta'affuf, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Sifatnya para sahabat itu seakan-akan kaya
Padahal tidak kaya, karena mereka ta'affuf, mereka menjaga diri, menjaga kehormatan untuk tidak minta-minta. Jadi Imam Ghazali menjelaskan di sini yang pertama, kalau sedekah itu tidak diterima di depan umum, itu akan lebih menutupi diri. Sekarang ini kan orang jadi latah ya, tren. Ada santunan yatim piatu, anak yatim dijejer-jejer naik podium. Kan kasihan loh, itu kan kurang menghargai. Cuma beri uang 50.000 aja dipajang di panggung umpamanya. Atau santunan fakir miskin hari ini di kampung-kampung atau di ini ada santunan tapi diliput media besar-besaran. Padahal yang diberikan cuma beras sekilo 2 kilo ya. Itu kan tidak sumbut dengan kakean gaya gitu loh. Wathani annau asramul qulubin nas wa li alsinatihim. Faedah yang kedua, kalau sedekah itu diterima diam-diam, itu lebih menyelamatkan hati manusia. Artinya supaya enggak dirasani loh, iku nrimo piro, itu nrimo piro, kan dirasani orang. Oh iku rek enak iku, tak oleh duit, kan dirasani orang. Dan menjaga dari mulutnya orang supaya enggak dirasani. Orang ini kalau dapat rezekian yang lain kan iri gitu. Fa innahum rubbama yahsuduna aw yunkiruna alai akhdha. Orang-orang ini kadang jadi hasud atau dia menjadi ingkar. Oh kok nerima zakat wong kaya umpamanya. Ada kiai nerima zakat, kiai kok nerima zakat ya, pro kontra ya. Kalau terang-terangan. Wa yadhunna annahu akhidun ma'al istighna. Mungkin orang akan menyangka oh itu kaya kok nerima zakat. Akhirnya kan jadi gunjingan ya. Ya kadang ada begitu. Dulu kiai saya itu menerima zakat, tapi sebetulnya tidak diterima, diberikan orang lain. Jadi cuma ditumpuk aja terus dikasihkan orang. Tapi orang yang nggak tahu kan dikira mau kiai yang terima zakat, nah, kan begitu. Padahal kiai diterima tapi untuk diberikan orang. Ya. Tapi itu kan orang yang nggak paham bisa jadi salah paham. Mau kiai wisuke terima zakat. Nah, padahal kiai itu nggak nerima sesungguhnya, ya cuma ditambani tapi untuk diberikan orang lain ya. Au yansibunahu ila akhdhi ziyadatin. Kalau diterima depan umum nanti akan digunjing. Wah dia itu nerima lebih ya. Jadi bahan gunjingan. Wal hasadu wa su'udzon wal ghibah minadz-dzunubil kabair. Sifat hasud, bergunjing, su'udzon itu dosa besar ya. Artinya kalau kita menerima zakat di depan umum itu bisa menimbulkan itu tadi kehasutan atau kesuudzon atau pergunjingan. Dan itu semua dosa. Wasyanatum an hadhil jaraimi aula. Menjaga untuk tidak terjadi hal ini itu lebih baik ya. Ini faedah yang kedua dari supaya orang jangan menerima zakat secara terang-terangan ya. Wa qala Abu Ayyub As-Sakhtiyani, inni la atruku lubsas sawbil jadid khasyata ayyahditha fi jirani hasadan. Nah, ada seorang ahli sufi Abu Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan saya tidak mau pakai baju baru ya. Walaupun saya punya, tapi gak saya pakai. Kenapa? Karena saya takut tetangga saya ini jadi hasud. Kiai kok kelambine anyar, kiai kok suki. Ya salah dhewe to awakmu gak suki. Kiai suki kok dirasani. Wis alhamdulillah kiai suki. Ya rezekine akeh. Atau dia suki tapi tidak berbuat jahat. Tapi orang kadang serba salah. Kiai melarat dirasani. Kiai ilmune gak patek manfaat. Oh, dikira manfaat ini ukurannya mobil. Ada kiai melarat dikira gak manfaat. Ono kiai suki kedunyan, mau kiai suki kedunyan. Itu sing bener apa? Nah, kalau orang lain kaya, kok kamu diem? Kok kiai kaya kamu marah? Emang ngambil duitmu? Itu kan hasud namanya. Makanya ada ulama yang nggak mau pakai baju baru, takut tetangganya hasud. Wa qala ba'du zuhad, ya tapi itu bagus juga ya menjaga diri. Saya masih ingat dulu waktu almarhumah istri saya itu
Saya kepingin beli mobil Alphard karena misanan saya, teman-teman saya sudah naik Alphard. Tapi waktu itu istri saya mengatakan jangan, nggak enak dilihat tetangga. Tetangga kita kan nggak ada yang punya Alphard. Jadi itu juga bagus. Itu namanya apa? Rasa untuk empati pada orang lain. Wa qala ba'du zuhad, rubbama taraktu isti'mal syai' li ajli ikhwani. Sebagian orang-orang zuhud itu mengatakan rubbama taraktu isti'mal syai' li ajli ikhwani. Saya ini terkadang enggak pakai sesuatu karena jaga perasaan teman saya. Yaquluna min aina lahu hadza. Takutnya orang itu atine munak oleh ndi ku. Nah, oleh ndi ku. Kok duit, jangan-jangan punya tuyul. Nah, orang kan ada hasad itu kan, curiga ya. Makanya untuk menghindari itu, ulama ada yang memang lebih suka tidak memakai sesuatu yang mewah ya. Asalis yang ketiga, i'anatul wa an Ibrahim At-Taimi, diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi, annahu ru'ya alaihi qamisun jadid. Ibrahim At-Taimi suatu saat dilihat sedang pakai baju baru, gamis, jubah. Faqala ba'du ikhwani, teman-temannya berkata, min aina laka hadza? Kamu dapat dari mana bajumu kok baru, kok keren? Nah, faqala kasanihi akhi Khaythama. Saya ini diberi oleh saudara saya Khaythama. Walau alim tu anna ahlahu alimu bihi maqabiltu. Seandainya saya tahu keluarganya ngerti dia memberi saya ini, saya nggak mau nerima. Artinya dia mau nerima itu karena diberikan secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi menerima itu ada adab gitu. Apakah lebih baik sembunyi atau terang-terangan? Di sini Imam Ghazali menerangkan yang secara sembunyi dulu ya, faedah-faedahnya. Yang ketiga, asalitsu i'anatul mu'ti ala israril amal. Kalau kita menerima zakat atau menerima sedekah secara sendiri, secara diam-diam, itu mendukung, menolong orang yang memberi supaya merahasiakan amal. Karena merahasiakan amal ini kan lebih baik ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khair. Itu lebih baik ya. Fa inna fadla sirri 'alal jahri fil i'ta'i aktsar. Karena memberi di depan umum dengan dalam waktu sirri itu jauh lebih baik, keutamaan sirri. Wali'ana ala itmamil ma'rufi ma'rufun. Memberi, menolong untuk orang berbuat baik itu baik. Wal kitmanu la yatimmu illa bi'itsnaini. Yang namanya merahasiakan itu hanya ada dua orang. Kalau ada orang ketiga, ambiar sudah. Fama ma'adharu hadha inkashafa amrul mu'ti. Kalau sudah ditampakkan pada orang lain, maka akan terbuka siapa yang memberi. Padahal memberi itu lebih bagus secara diam-diam ya. Ini alasan yang ketiga ya. Wa dafa'a rajulun ila ba'di ulama syai'an zahiran fardahu ilaih. Sebagian orang ada yang memberi kepada sebagian ulama sesuatu secara terang-terangan. Fardahu ilaih, ditolak, nggak mau. Jadi ada kiai diberi amplop depan umum, nggak mau, kembalikan. Wa dafa ilai akhir syai'an fi sirri faqabilahu. Tapi waktu diam-diam disalami, diterima. Faqila lahu fi dzalik. Ada orang bertanya, kok begini? Tadi diberi orang di depan umum nggak mau. Waktu diam-diam kok mau? Kenapa? Faqala inna hadza amila bil adab fi iqfa'i ma'rufihi faqabiltuhu. Kenapa orang ini saya terima? Sebab dia melaksanakan
amal dengan adab. Adabnya apa? Ikhfa'il ma'ruf, dia memberi diam-diam. Faqabiltuhu, saya terima. Wadaka, yang tadi itu yang saya tolak, asa'a adabahu, dia adabnya jelek, memberi terang-terangan. Ini loh yai duit, wah adabnya jelek, tolak. Faradatu alaihi amalah, maka aku tolak pemberiannya ya. Jadi ini termasuk bagian dari adab, tidak mau menerima secara terang-terangan. Wa ata rajulun ba'da sufiya syai'an fil mala'i faraddahu. Ada orang memberi sebagian ulama ahli sufi sesuatu di depan umum, ditolak. Dia enggak mau menerima. Faqalalah, dia berkata, lima turad atau lima taruddu ala Allah azza wa jalla ma'atak. Kenapa kamu menolak pemberian Allah atas apa yang diberikan pada kamu? Cara Jawa, apa kon kok nolak rezeki ya. Diberi enggak mau. Sampai kok nolak rezeki. Faqala innaka asyrakta ghairallah. Saya tolak karena kamu telah menyekutukan selain Allah. Kamu ingin dilihat orang, aku enggak mau ya. Fima lillahi ta'ala, saya enggak mau menerima pemberianmu di depan umum karena kamu menyekutukan Allah terhadap apa yang milik Allah. Walam takna bi'ainillahi azza wa jal, dan kamu memberi di depan umum itu tidak merasa puas sudah dilihat oleh Allah. Faradatu alaika syirkaka, maka itu saya tolak perbuatan syirikmu itu. Wa qabila ba'dul arifin fi sirri syai'an kana raddahu fil alaniyah. Sebagian ahli ma'rifat ya, ulama ba'dul arifin itu nerima pemberian secara diam-diam, diberi diam-diam diterima. Tapi kalau diberi di depan umum ditolak, nggak mau nerima. Faqila lahu fi dzalik, orang bertanya pada kiai tadi, kenapa kalau diberi di depan umum kok ditolak, kalau diam-diam kok diterima? Faqala asaitallaha bil jahri, karena kamu durhaka pada Allah dengan memberi terang-terangan. Falam aku aunan laka alal maksiyah, maka saya tidak mau nolong kamu maksiat karena kamu niatnya pamer. Kamu memberi di depan panggung itu kan kamu pamer, saya nggak mau nerima. Wa ta'tahu bil ikhfa, kalau kamu berikan diam-diam itu kan karena kamu taat cari pahala pada Allah. Fa antuka ala birrik, maka kamu saya bantu supaya amalmu diterima oleh Allah. Nah. Wa qala Tsauri, berkata Imam Tsauri, "Lau alimtu anna ahadahum la yadhkuru silatahu wa la yatahaddatsu biha laqabiltu silatahu." Kalau saya tahu orang yang memberi ini tidak cerita-cerita, kalau dia sudah memberi tidak disebutkan di mana-mana, saya terima pemberiannya, sambungannya, hadiahnya itu saya terima. Tapi kalau orang itu ngabiak kemana-mana, Imam Tsauri tidak mau menerima. Yang keempat, faedah dari menerima secara rahasia, ar-rabi' anna fi ihdharil akhdhi dhullan wa imtihanan. Yang keempat, kenapa kita tidak terima kalau di depan umum? Sebab menerima di depan umum itu ada dhullan wa imtihanan, ada kehinaan. Kan menjadi kelihatan itu enggak terhormat. Walaysa lil mu'min ayyudhilla nafsah, dan orang mukmin itu tidak boleh menghinakan dirinya. Karena ba'dul ulama ya'khudhu fis sirri wala ya'khudhu fil alaniyah. Ada sebagian ulama itu hanya mau mengambil di waktu diam-diam, artinya menerima dalam keadaan sendiri. Wala ya'khudhu fil alaniyah, dan tidak mau menerima kalau di depan orang. Wa yaqul, dia berkata, inna fi idharihi idhlalan lil ilmi, karena kalau saya terima di depan umum itu menghinakan ilmu. Dia sebagai tokoh agama, sebagai kiai, menerima depan umum kan kayak disuap gitu. Kan jelek kelihatannya. Wa imtihanan li ahli, dan itu penghinaan pada ahli ilmu. Fama kuntu billadhi arfa'u syai'an minad dunya biwad'il ilmi wa idhlal ahli,
maka saya tidak mau mengangkat sesuatu dari dunia ini dengan cara merendahkan ilmu atau merendahkan ahli ilmu. Nah, itu alasan kenapa sebagian ulama itu tidak mau nerima kalau diberi di depan umum. Yang kelima, al-khamis, al-ikhtirazu an syubhati syirkah. Tidak mau nerima di depan umum itu untuk menjaga an syubhati syirkah, supaya tidak ada syubhat hak bersama syirkah. Kenapa? Qala sallallahu alaihi wasallam, man uhdiya lahu hadiyatan wa indahu qaumun fahum syuraka'uhu fiha. Kata Nabi, kalau ada orang diberi di depan umum bersama teman, maka itu milik bersama. Jadi nggak boleh diselem dewe. Kalau kita diberi depan orang, nih uang, maka semua harus diterima. Gak kasih, jangan ya kok tambani dewe. Nggak boleh, karena apa? Memberikan bersama-sama. Makanya ada ulama yang nggak mau diberi kalau di depan umum, karena apa? Nanti ini harus jadi milik, harus dibagi rata. Gitu. Wabayakuna wariqan au dhahaban la yahruju an kanuhi hadiyah. Walaupun itu bentuk emas atau perak, itu kan tetap namanya hadiah. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma ahdar rajul ila akhihi wariqan aw yut'imuhu khubzan. Hal terbaik yang diberikan seseorang pada temannya itu emas, ya, perak atau makanan. Faja'ala al-wariqa hadiyah. Nabi mengatakan warik, perak itu sebagai hadiah. Fanfiradu bima yu'ta fil mala' makruhun illa biridha jami'ihim. Maka memberikan uang warik di depan orang itu makruh, kecuali yang lain rela, karena yang lain kan juga kepingin gitu. Wala yakhlu an syubhatin. Pemberian di depan umum jadi syubhat karena yang lain merasa berhak. Fa idzam farada salima min hadhihi syubhat. Kalau dia nerimanya sendiri, maka dia selamat dari syubhat itu, ya. Jadi ada 5 etika kenapa orang lebih memilih menerima secara diam-diam. Apa tadi yang pertama? Supaya tetap menutupi kehormatannya. Yang kedua supaya menyelamatkan hati dari celaan manusia dan orang-orang yang hasud. Yang ketiga, faedahnya menolong orang yang memberi supaya tetap sirri. Yang keempat, menerima di depan umum itu ada satu jenis kehinaan. Yang kelima, untuk menghindari syubhat, karena pemberian di depan umum itu ada hak milik bersama, ya. Itu kenapa ada ulama sebagian yang tidak mau nerima kalau diberi sedekah secara terang-terangan, ya. Sekarang kalau secara terang-terangan ada faedah juga, masing-masing ada plus minus. Yang ini wa amal izhar wa tahaddus bihi fa fihi ma'anin arba'. Kalau tadi dijelaskan faedah menerima diam-diam, kalau sekarang menerima terang-terangan juga ada faedah juga, ya. Makanya ditimbang. Fa fihi ma'anin arba'ah, ada 4 faedah. Kalau tadi nerima secara diam-diam ada 5 faedah. Kalau secara terang-terangan ada 4. Yang pertama, al-awwal al-ikhlas wasidqu wassalamatu an talbisil hal wal mira'ah. Yang pertama itu untuk menyelamatkan, ya, untuk ikhlas supaya transparan, maksudnya supaya tidak jadi bisik-bisik, jika diterima itu jelas. Karena kadang orang itu kan bisa bohong, berinya cuma 1 juta, cerita-cerita 10 juta, biar clear, ya, supaya tidak ada syubhat, ya, untuk menunjukkan ikhlas, kejujuran, kebenaran, supaya tidak ada riak, gitu, bahwa dia terang-terangan nerima, gitu, bukan gaya-gaya. Ini satu menurut yang membolehkan. Wasani isqatul jahi wal manzilah.
Yang kedua memang niat untuk menjatuhkan harga diri supaya tidak sombong, merasa dirinya melarat. Wa idharul ubudiyah wal maskanah, dan menampakkan sifat kehambaan dan miskin. Memang terang-terangan aja miskin supaya kelihatan miskin, supaya enggak sombong. Memang ikhlas loh ya. Wa tabarri minal kibriya wa da'wal istighna, dan membebaskan diri supaya tidak merasa kaya atau sombong. Wa isqatun nafsi min a'yunil khalqi, memang tujuannya untuk merendahkan diri di depan makhluk. Jadi ada orang yang sengaja nerima itu memang supaya dia itu menghilangkan rasa gengsinya. Nerima di depan umum itu kan malu. Dia memang menghilangkan kesombongannya begitu. Qala ba'dul arifin litilmidhi, sebagian ahli ma'rifat bercerita kepada muridnya, azhir al-ahda ala kulli halin in kunta akhidan. Tampakkan kamu mengambil zakat, nerima zakat dalam kondisi apapun, in kunta akhidan, bahwa kamu memang mengambil. Fa innaka la tahlu min ahadi rajulaini. Kamu mesti konsekuensinya ada dua ya. Ada dua orang yang memandang. Pertama, rajulun tasqutu min qalbihi idza fa'alta dzalika. Yang pertama ada orang yang akan merendahkan kamu kalau kamu melakukan itu. Alah, dianggap kamu rendah menerima pemberian orang. Fadzalika wal murad. Memang itu yang kamu cari, supaya kamu itu enggak dilem. Memang sengaja niat dirinya supaya tidak diistimewakan, supaya dia merasa hina. Li'annahu aslamu lidinika, karena posisi seperti ini lebih bagus untuk agamamu. Menghilangkan sombong nih. Ada satu kisah ya, Imam Abu Yazid itu punya santri. Santrinya sudah mondok kira-kira 35 tahun, tetapi dia tidak mendapatkan efek di hatinya. Padahal mondok sudah puluhan tahun. Dia merasa hatinya masih kering, sehingga dia bertanya pada gurunya, kenapa saya ini sudah mondok bertahun-tahun, sudah hafal ini hafal itu, tapi hati saya kok merasa kering, tidak merasa nikmatnya ibadah. Kata gurunya, kamu meskipun mondok 300 tahun lagi seperti ini, tidak akan berubah. Kepintaranmu tidak membuat kau menjadi merasa nikmat beribadah bersama Allah. Kenapa? Karena di hatimu masih ada sombong. Kamu merasa ustadz senior, paling tua, paling pintar. Karena di hatimu masih ada sombong, maka tidak ada kelezatan ibadah di hatimu. Obatnya gimana? Obatnya kata Abu Yazid, lepaskan jubahmu, lepaskan sorbanmu, kamu pakai celana pendek, celana karate itu, nggak pakai baju, joget di pasar, dipendungi anak kecil, dianggap gendeng, kamu terima, itu kamu akan sombongmu hilang semua. Orang menganggap kamu senteng dan kamu tidak marah. Disitulah egomu sudah hilang. Allah akan bukakan hatimu ya. Kalau kamu di hatimu masih ada kesombongan, si rumongso pinter, rumongso senior, Allah tidak akan bukakan pintu hatimu ya. Lah, di sini kata Imam Ghazali ada memang orang yang sengaja menerima sedekah di depan umum supaya apa? Supaya direndahkan. Memang dia kepingin direndahkan supaya tidak ada kesombongan di hatinya. Supaya dianggap Allah dengan duit umpamanya. Memang sengaja dia kepingin dicap jelek. Artinya dia memang ingin menaruh dirinya serendah mungkin supaya tidak ada kesombongan, rumongso api, rumongso hebat. Ada orang yang memilih jalan begini ya. Wa aqallu li afati nafsik, dan ini lebih sedikit bahaya pada jiwamu ya, karena kau telah merendah serendah-rendahnya. Ini efek pertama. Yang kedua, aw rajulun tasdadu fi qalbihi bi izhari as-sidqah. Yang kedua, mungkin ada orang yang berpandangan baik, melihat kamu menerima sedekah di depan umum, kemudian dia akan semakin menghargaimu. Oh, ini lo ikhlas, gak gaya, memang apa adanya, nerimo ya nerimo, gak usah gengsi-gengsian, sehingga orang itu semakin mencintaimu. Fadzalikal ladzi yuridu akhuk. Inilah orang yang ingin menjadi saudaramu, karena dia betul-betul menghargai kamu apa adanya.
li'annahu yasdadu thawaban bi ziyadati hubbihi laka wa ta'dhimihi iyyak. Orang yang mencintai seperti ini, orang yang mengagumimu dengan kesederhanaanmu itu akan bertambah cintanya dan bertambah pahalanya dia, karena dia akan semakin menyukaimu ya. Itu karena cinta karena Allah. Karena dia mencintaimu bukan karena gayamu, tapi karena Allah. Itu termasuk al-mutahabbina fillah ya. Fatu jaru anta idza kunta sababa mazidi thawabih. Maka kamu akan mendapatkan pahala apabila kamu menjadi sebab untuk orang lain dapat pahala. Jadi ini sudut pandang yang sebaliknya. Jadi ada sudut pandang yang berbeda. Imam Ghazali tadi dalam tahap yang pertama menerangkan sudut pandang orang yang tidak menerima. Ini sudut pandang yang menerima ya, masing-masing ada alasan. As-salis annal arifa la nadhra lahu illa ilallahi azza wa jalla. Alasan ketiga kenapa ada orang mau nerima sedekah di depan umum, yaitu karena hakikat annal arifa la nadhra lahu illa ilallahi azza wa jalla. Sebab dia tidak ada yang dilihat selain Allah, enggak peduli omongan orang gitu. Dia tidak cari gaya-gayaan. Ya memang dia nerima, ya nerima aja. Enggak usah gaya-gaya gitu loh. Enggak usah sok kaya, sok suci. Memang dia nerima dan dia tidak peduli apa yang dikatakan orang ya. Wasir wal alaniya fi haqqihi wahidun. Bagi orang yang ma'rifat, sirri atau alaniya, rahasia atau tampak nyata itu sama, enggak ngefek di hatinya ya. Karena dia tidak ada pamrih apa-apa. Fahtilaful hali syirkun fit tauhid. Perbedaan keadaan ya, senang tidak senang, dipuji senang, dicaci tidak senang, menurut ahli ma'rifat itu satu bentuk kemusyrikan dalam tauhid ya. Kalau dia sudah bertindak untuk Allah, nggak peduli ya, ya sudah apapun kata orang gitu. Qala ba'duhum kunna la na'ba'u bi du'a'i man ya'khudhu fis sirri wa yaruddu fil alaniyah. Ba'dul ulama mengatakan kami tidak peduli dengan doanya orang yang mengambil dalam keadaan sirri, golongan yang pertama tadi, wa yaruddu fil alaniyah, dan dia tidak mau menerima, menolak kalau di keadaan alaniyah di depan orang. Wal iltifatu ila khalqi hadaru amghabu nuqsanun fil hal. Orang itu memandang kepada penilaian manusia, baik manusia itu ada atau tidak ada, itu nuqsanun fil hal. Itu adalah satu sifat kekurangan. Karena orang itu kalau ikhlas, amal itu dilihat orang, enggak dilihat orang, ya tetap ya enggak peduli ya kan apa yang diucapkan orang itu. Bal yambaghi ayyakuna an-nadhru maqsuran 'alal wahidil fard. Hendaknya orang itu yang dilihat itu hanya apa yang dilihat Allah, enggak peduli orang mau ngomong apa gitu. Hukiya anna ba'd asy-syuyukh kana katsiral mail ila wahidin min jumlatil muridin. Diceritakan sebagian masyayikh itu suka pada satu orang dari sekian murid. Fasyakka 'alal akharina dzalik. Yang lain merasa keberatan. Kok dia murid itu dicintai, kita kok enggak gitu. Farada yadharu lahum fadilat dzalikal murid. Suatu saat guru ini ingin menampakkan kenapa dia suka pada murid ini, akan ditunjukkan kehebatannya supaya orang lain tahu saya suka sama fulan, bab fulan ini begini ya. Fa'atau kulla wahidin minhum ta'iran.
Akhirnya semuanya dikasih burung ya. Ini cerita masa kecil saya ini. Ayah saya cerita saya tentang ini. Semua santri diberi 1 ekor burung. Wa qala lau idbah hadza haitsu la yaraka ahad. Sudah, ini burung ini kamu sembelih di tempat yang tidak ada orang tahu ya. Jadi kiainya beri sayembara, santrinya semua dikasih burung. Ini burung, nih kamu tak kasih burung satu. Tolong kamu sembelih di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Nah, itu silakan. Fadhabu, mereka berangkat masing-masing berusaha cari tempat paling sembunyi supaya tidak terlihat. Fadhabu thumma ja'u wa qad dhabaha kullu wahidin ta'irahu illa dzaka. Setelah mereka pergi, semuanya kembali sudah disembelih. Burung tadi kan disuruh sembelih. Ini sembelih burung di tempat yang tidak ada orang tahu. Wah, ada yang nyembelih di atas genteng, ada yang nyembelih di dalam sumur, ada yang nyembelih ke isore longan, ono sing nyembelih ke jero gentong. Pokoknya dia merasa paling tidak terlihat. Sudah, semua datang, sudah nyembelih. Kecuali 1 orang yang murid spesial yang dia senangi tadi itu belum sembelih, masih bawa burung hidup. Duk. Illa dzakal murid, kecuali murid yang disayangi tadi. Ini kan ceritanya ada murid disayangi karena dia memang istimewa. Murid-murid yang lain iri, kok murid itu disayangi. Akhirnya kiainya mau menunjukkan kenapa dia pantas saya sayangi. Semua dikasih burung. Ayo, burung ini kamu sembelih di tempat paling rahasia, jangan ada yang lihat. Baik ya, sudah pergi. Semua sudah selesai. Ada yang nyembelih di ujung pohon kelapa, ada yang nyembelih di dalam air, ada yang nyembelih di dalam gentong, di dalam sumur, di atas gunung, wah pokoknya cari tempat yang paling aman, tidak ada yang tahu. Setelah kembali 1 orang belum nyembelih, dia tok. Loh, fa innahu radda ta'ira. Dia kembalikan burungnya masih hidup. Fasalahum, terus ditanya. Semua sudah disembelih rahasia, sudah. Faqalu fa'alna ma amar nabi syekh. Semua sudah saya sembelih sesuai permintaan tuan guru. Faqala syekhul lil murid. Syekhnya tadi berkata pada murid yang belum menyembelih ini, "Mahlaka lam tadhbah kama dhabaha ashabuk." Kenapa kamu belum menyembelih seperti yang lain? Ini semua sudah nyembelih di gunung, di dalam sumur, di gentong, bukuri wit. Kamu kok gak nyembelih sendiri? Faqala dzalikal murid. Murid tadi mengatakan, "Lam aqdir ala makanin la yarani fi ahad." Saya tidak menemukan satupun tempat yang tidak tampak oleh siapapun. Saya sudah ke mana-mana masih tampak. Masa? Iya. Saya sudah ke dalam air, masih ada yang lihat. Saya sudah di dalam gentong, masih ada yang lihat. Siapa? Allah. Di mana Allah melihat saya. Fa innallaha yarani fi kulli mawdi'. Karena Allah melihat saya di semua tempat. Tadi kan guru mengatakan sembelihlah di tempat yang tidak ada yang melihat. Saya tidak sanggup karena saya melihat di mana-mana ada Allah. Di atas genteng ada Allah, di atas wuwung ada Allah, di dalam sumur ada Allah, dalam gentong ada Allah, di dalam air ada Allah. Allah ada di mana-mana. Fa huwa ma'akum aina ma kuntum. Faqala syekh, gurunya ketawa, lihada amilu ilaih. Ya karena ini loh, hari ini kita senengi, ngerti yo. Ini saya sukai murid saya, ini spesial. Karena apa ini loh, tauhidnya yang paling top. Kamu kan lolok kabeh, banjur gentong kan sing delok. Ya didelok mbek Gusti Allah sian. Nah kalau kamu merasa di dalam gentong tidak dilihat Allah, kentu-kentu kan jero gentong. Gusti Allah gak ketok. Kamu akan berbuat dosa di tempat itu, Allah tidak melihat. Kamu masih merasa tidak dilihat Allah di mana-mana.
Lah murid ini top ini, jos ini kata orang Madura ini. Dia tidak bisa menemukan tempat yang tidak dilihat oleh Gusti Allah. Li'annahu la yaltafitu ila ghairillahi ta'ala. Karena murid ini tidak pernah bisa berpaling dari selain Allah. Nah ini loh. Artinya ini satu imsal, satu percontohan bagi orang yang makrifat. Dilihat orang, tidak dilihat orang itu sama aja gitu. Ikhlas itu seperti itu. Guru saya Kiai Idris Marzuki itu jenis yang seperti ini. Mbak Idris itu kan merokok. Saya masih ingat itu, ya Allah. Terus ada tamu Habib dari Yaman. Ini termasyhur, semua orang gak boleh merokok. Habib ini anti rokok ya. Bahkan waktu itu ketika Habib itu datang di Lirboyo, semua anak tidak ada yang merokok. Ada anak merokok dikejar sama santrinya, langsung dicuklek. Orang ini anti rokok, haram pokoknya wis. Apa yang terjadi? Ketemu Habib itu, Mbak Idris ya panjat rokok. Ada orang lain, jangankan di depannya, mau salaman aja sikatan semua, nggak berani bau rokok. Mbak Idris orang ikhlas, biasa ngerokok, yang rokok aja masih ono Habib anti rokok ya Mbak Idris ya santai aja. Aku nguasnya ya, masya Allah, ikhlas tenan. Tidak ada gayanya. Memang itu apa noni. Orang lain kan berusaha pura-pura. Ada Habib nggak berani rokok, sikatan, ganti baju supaya tidak bau. Kan pura-pura. Nanti nggak ada Habib, rokokan lagi. Mbak Idris enggak, Mbak Idris is no problem. Habibnya ada dia rokok aja cendus enak. Astagfirullah. Ini loh saya ingin kalau iling saya ketawa. Ya Allah Mbak Idris ini ikhlas bener ini. Ini ulama yang datang ini ulama internasional. Orang takut semua. Dan muridnya galak-galak itu. Waktu itu datang ada anak rokok itu langsung dicuklei rokoknya. Kurang. Mbak Idris santai akhirnya. Ini top ini sudah. Ini yang orang yang tidak peduli pujian atau celaan itu sama aja. Karena dia hanya berbuat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga-moga kita ini diberi hati yang ikhlas.